Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran IPA yang pastinya seru banget loh. Perkenalkan, namaku Annida Rahmatina dengan NIM 2410 12 53 20013 dari kelas 2B. Hari ini kita akan belajar tentang topik yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari kita, yaitu gerak dan gaya. Siap belajar bareng-bareng? Yuk kita mulai. Ayo cari tahu kenapa benda itu bisa bergerak. Pertama-tama yang akan kita bahas itu adalah gerak. Apa itu gerak? Gerak adalah perubahan posisi suatu benda dari satu tempat ke tempat lainnya. Misalnya, bola yang diam akan berpindah tempat dan bergerak saat ditendang. Jenis-jenis gerak dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya itu ada banyak banget loh. Jenis gerak yang pertama itu ada gerak lurus. Saat anak mengayuh sepeda, posisi tubuh dan sepeda terus berpindah lurus. Yang kedua ada gerak beraturan. Ketika jam dinding bergerak dengan kecepatan konstan, maka ia bergerak dengan beraturan. Yang ketiga adalah gerak tak beraturan. Seekor kucing yang mengejar sesuatu, ia akan bergerak tak beraturan mengikuti apa yang sedang ia kejar. Nah, kalau benda bisa bergerak, apa sih yang membuat dia bisa bergerak? Yap, jawabannya adalah gaya. Gaya itu apa sih? Gaya adalah dorongan atau tarikan. Dengan gaya, benda bisa mulai bergerak, berhenti, atau berubah arah. Kita akan membahas jenis-jenis gaya yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya itu ada banyak loh. Yang pertama ada gaya dorong dan gaya tarik. Gaya ini dihasilkan oleh kekuatan otot manusia ataupun hewan. Di sini ada sebuah mobil yang ditarik menggunakan tali. Ketika mobil tersebut ditarik ke depan, maka otomatis mobilnya akan maju ke depan juga. Yang ketiga, ada gaya gravitasi. Gaya ini gaya tarik bumi yang menarik semua benda ke arah bawah. Di sini terdapat sebuah benda yang ketika dijatuhkan, maka ia akan turun ke bawah dikarenakan ada gaya gravitasi yang menarik sebuah benda ke arah bawah. Yang ketiga, ada gaya magnet. Gaya yang ditimbulkan oleh magnet terhadap benda-benda logam tertentu. Tidak semua benda loh yang dapat ditarik menggunakan magnet. Di sini terdapat video ketika magnet diarahkan ke sebuah logam, maka logam tersebut akan menarik ke arah magnet tadi. Yang ketiga ada gaya gesek. Salah satu jenis gaya sentuh yang terjadi di dua benda yang saling bergesekan antara permukaan datar. Akan tetapi dengan catatan, gaya gesek ini dapat menghambat suatu gerakan benda. Di sini terdapat video dari gaya gesek. Yuk kita lihat sama-sama. Ternyata gaya itu sering banget loh kita temui di sekitar kita. Ya, mulai dari gaya dorong dan gaya tarik, gaya gravitasi, gaya magnet, dan gaya gesek. Semua itu berhubungan loh dengan gaya. Teman-teman, pernah gak sih kalian bertanya, kenapa benda itu bisa bergerak?
berhenti, atau bahkan melaju lebih cepat. Nah, semua itu bisa dijelaskan lewat 3 hukum Newton. Yuk kita bahas satu persatu. Hukum pertama Newton menyatakan bahwa benda akan tetap diam atau bergerak lurus beraturan jika tidak ada gaya yang bekerja pada benda tersebut. Hukum Newton 1 ini disebut juga hukum inersia. Selanjutnya, hukum kedua Newton menjelaskan hubungan antara gaya, massa, dan percepatan. Semakin besar gaya yang diberikan pada benda, semakin besar pula percepatan geraknya. Rumusnya itu F sama dengan M dikali A. F itu adalah gaya, M adalah massa, dan A adalah percepatan. Selanjutnya yang terakhir, hukum ketiga Newton menyatakan bahwa setiap aksi memiliki reaksi yang sama besar, tetapi akan berlawanan arah. Contohnya itu, ketika kita melompat, kaki mendorong tanah ke bawah dan tanah mendorong kita ke atas. Jadi, ketiga hukum Newton membantu kita memahami bagaimana benda itu bisa diam, bergerak, berubah arah, dan bertambah cepat. Seru ya? Sains ini ternyata dapat menjelaskan hal-hal di sekitar kita dengan cara yang logis dan menarik. Kesimpulan dari pembelajaran kali ini, sekarang kita tahu ya bahwa gerak terjadi saat benda berpindah tempat. Dan gaya adalah dorongan atau tarikan yang bisa membuat benda bergerak, berhenti, berubah arah, bahkan berubah bentuk. Dan gaya bisa berasal dari otot, gesekan, gravitasi, dan magnet. Nah, sekarang kita jadi tahu kalau ternyata ilmu IPA itu sangat dekat dengan kehidupan kita ya.